Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Aji SPD yang berasal dari SD Negeri Karya Mulia II, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kali ini saya akan mencoba memaparkan aksi nyata yang telah saya pelajari pada platform Merdeka Mengajar dengan topik Iklim Sekolah Aman Mencegah Perundungan, atau dalam bahasa Inggris Stop Bullying. Nah, ini adalah poster sekolah kami, adalah sekolah yang mencoba bebas perundungan. Dalam topik ini, saya mempelajari 3 modul. Modul yang pertama adalah adakah perundungan di sekolahku? Yang pertama adalah kenali perundungan di sekolah. Bullying atau perundungan merupakan tindakan yang merugikan, bukan hanya untuk korban, namun juga untuk pelaku. Tak jarang dampaknya, baik secara fisik maupun psikologis, pada murid sendiri akan berdampak dalam waktu yang cukup lama. Dengan mengenali perundungan, guru dapat mencegah terjadinya tindakan tersebut dan murid memahami konsekuensi dari semua perbuatan yang dilakukan oleh para muridnya. Lalu indikator. Apakah indikator dari perundungan? Indikatornya adalah tindakan yang disengaja. Lalu yang kedua, adanya ketidakseimbangan kekuatan antara yang kuat dan yang lemah, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang pandai dengan yang bodoh. Selanjutnya adalah kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus setiap hari sehingga terjadilah bullying atau perundungan. Ini adalah pendapat para ahli, yaitu pendapat tentang ahli yang ingin seperti gurunya Henry Chansia dalam film Mandarin Big Brother. Baik, selanjutnya adalah memahami jenis perundungan. Ternyata perundungan itu ada beberapa jenis. Tidak hanya dalam bentuk hinaan-hinaan yang kasar, namun juga ada yang bersifat fisik. Ya, jadi perundungan itu beberapa jenis. Lalu ada yang perundungan terjadi apabila kita bertemu tatap muka. Ada juga perundungan yang terjadi dalam platform media digital, yaitu dalam aplikasi media sosial. Sangat mungkin terjadi perundungan ini pada anak-anak kita. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis perundungan. Yang pertama adalah jenis perundungan fisik, yaitu perundungan yang melakukan pukul-memukul, menjewer, atau mencubit. Selanjutnya adalah perundungan daring, yaitu perundungan yang dilakukan dalam media digital. Lalu adalah selanjutnya perundungan verbal, yaitu ejek-ejekan antara teman sekelas atau teman lain kelasnya. Selanjutnya perundungan ada di mana-mana. Tidak hanya di sekolah, di luar sekolah pun terjadi, dan di dalam tempat umum pun terjadi. Bapak Ibu guru pasti pernah melihat satu di antaranya. Selanjutnya adalah kenali. Kenali peranmu di situasi perundungan. Jika kita melihat perundungan, apakah kita akan tinggal diam dan hanya melihat saja sebagai penonton yang pasif, ataukah kita akan melerainya atau juga memisahnya sehingga kita disebut menjadi penonton yang aktif yang akan melerai perundungan. Maka dari itu penting untuk mengenali apakah seluruh pihak yang senantiasa menjaga sekolah sebagai ruangan yang aman. Selanjutnya indikator perundungan adalah tindakan yang sengaja. Tindakan disengaja secara berulang-ulang, lalu tadi tidak ada keseimbangan, itulah yang terjadi indikator dari perundungan. Lalu termasuk di manakah kita? Apakah kita termasuk
ke dalam bystander pasif, yaitu apabila ada perundungan kita hanya diam saja, tidak mengambil tindakan, kita hanya sebagai penonton. Apakah kita disebut sebagai bystander aktif, yaitu melakukan atau mengambil tindakan apabila terjadi perundungan. Selanjutnya adalah mitos dan fakta basmi perundungan. Di antaranya adalah ada beberapa mitos bahwa bullying itu keren. Faktanya bully membuat kamu terlihat buruk. Yang selanjutnya, nomor 2, bullying bisa mempererat hubungan pertemanan. Ya, ketika kamu membuli temanmu, dia cenderung malah menjauh. Lalu mitosnya adalah orang melihat bullying itu tidak melakukan apapun itu wajar. Faktanya, pengamat kamu mendukung intimidasi yang terjadi terus-menerus. Dengan melihat dan diam, tentunya kamu akan setuju dengan yang dilakukan oleh temanmu. Lalu katanya mitosnya bullying memperkuat mental. Faktanya, bullying menimbulkan dampak negatif mental seseorang. Lalu, yang terakhir katanya mitosnya, bullying bisa menjadi proses pelestarian tradisi. Contohnya ospek di kampus. Faktanya, tradisi negatif yang dapat membuat seseorang itu merasa tidak nyaman di sekolahnya atau di universitasnya. Oleh dari itu, maka ciptakanlah tradisi yang positif di dalam sekolah atau kampus. Selanjutnya kami belajar di modul 2 yaitu bagaimana mengatasi perundungan di sekolahku yang sudah terjadi. Yang pertama adalah berempati dengan korban perundungan. Kita merasa kasihan dan kita juga merasa mendukung bahwa yang terjadi oleh korban perundungan itu tidaklah salah. Kita jangan mengabaikan perasaan anak, jangan menyangkal atau menyalahkan perasaan negatif yang disampaikan anak. Kita hanya dengar apa yang mereka katakan dan kita beri empati apa yang telah terjadi. Lalu selanjutnya adalah mengenal pelaku perundungan. Pelaku perundungan yaitu ada yang menjadi selaku pelaku, korban, dan juga saksi. Lantas, mengapa pelaku melakukan bullying berupa kekerasan? Menurut berbagai sumber, pelaku bullying merupakan seseorang yang sebelumnya mengalami atau melihat proses bullying atau perundungan, lalu mereka mencobanya atau mempraktekkannya. Apakah bisa kita mengubah penonton? Penonton pasif menjadi sekutu dalam kegiatan bullying? Tentu bisa, ya. Kita apabila melihat ada orang dibullying, kita harus membantunya agar tidak terjadi perkelahian atau tidak terjadi permusuhan. Jika kita tidak mampu, maka kita bisa mencari bantuan kepada guru atau orang lebih tua ketika terjadi pembulian atau perundungan. Dengan keberaniannya mencegah dan menghentikan perundungan yang dilihatnya, itu mereka akan lebih dewasa dan lebih bijaksana. Lalu mengatasi perundungan di sekolah kita. Ya, kita harus bekerja sama dari kepala sekolah, guru, dan juga tendik. Kita harus mengatasi perundungan. Tidak hanya harus menghadapi pelaku atau memberi dukungan terhadap korban, juga guru diharapkan dapat mendorong pelaku pasif atau bystander aktif menjadi orang yang mau mencegah terjadinya perundungan. Selanjutnya, program dan kebijakan untuk mengatasi perundungan. Tentunya setiap sekolah mempunyai program dengan dibuatkannya SK anti perundungan. Ya, program tersebut adalah usaha yang ditunjukkan untuk meminimalisir terjadinya kasus perundungan, ya, yang diambil sekolah untuk mengatasinya. Selanjutnya, apa yang harus saya lakukan ketika seseorang anak memberitahu bahwa dia telah dibully atau telah dilecehkan oleh temannya? Ya, tanggapi kejadian itu dengan serius.
Hargai dan berterima kasih pada siswa tersebut karena dia telah melaporkan kepada bapak atau ibu guru. Yakinkan dia bahwa itu bukan salahnya. Mungkin ada faktor yang lain. Tunjukkan empati kita atau kita mendukung dia. Lalu bantu anak yang dibullying membela dirinya sendiri, bahwa dia bisa mengatakan tidak suka jika dikerjai atau dirundung oleh teman-temannya. Lalu yang terakhir, tanyakan kepada anak tentang apa yang dapat dilakukan untuk membuat dia merasa nyaman di sekolah. Apakah hobinya, apakah bertemannya, ataupun bagaimana cara bermainnya. Selanjutnya di modul 3, bagaimana mencegah perundungan di satuan pendidikan, yaitu yang pertama ada layanan BK cegah perundungan. Jika di sekolah menengah pertama dan menengah atas, tentu terdapat guru BK. Namun di SD, guru kelaslah BK tersebut. Ya, dalam mencegah perundungan di satuan pendidikan, kita mempunyai payung hukum yaitu Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Dalam Permendikbud tersebut berisi menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Lalu bagaimana mencegah dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Cepat tanggap dan tepat cegah perundungan. Kita sebagai pendidik, apabila melihat perundungan, kita harus cepat mengambil solusi, mengambil tindakan. Kita akan belajar bagaimana membangun mekanisme pengaduan yang tepat dan komprehensif. Pendidik diharapkan atau guru diharapkan dapat selalu melihat aspek pengaduan kasus secara komprehensif agar peserta didik benar-benar dapat keluar dari jeratan dan situasi perundungan. Selanjutnya adalah Kemendikristek telah melakukan serangkaian strategi dalam menuntaskan atau meminimalisir kasus perundungan. Sosialisasi anti kekerasan yang didengungkan oleh Kemendikbudristek akan lebih menyebar ke masyarakat luas. Selanjutnya, semua berperan dalam mencegah perundungan. Tidak hanya guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah, dan teman-temannya di sekolah adalah peran utama yang dapat membantu atau dapat meminimalisir terjadinya perundungan di sekolah. Lalu peran satuan pendidikan dalam mencegah perundungan. Peran satuan pendidikan atau aktor dari dalam mencegah bullying dan melindungi para siswanya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Yang pertama, menanggapi laporan siswa tentang kasus bully secara serius. Selanjutnya, menyediakan waktu untuk berkonsultasi atau mengobrol di kantor dengan dua orang. Melibatkan orang tua siswa apabila kasus bully ini terasa berat atau tidak bisa dicarikan solusinya oleh guru. Jangan segan memberitahu kepada siswa mengenai hal yang benar dan hal yang salah. Jika benar, maka silakan boleh dilanjutkan, dan jika salah, maka kegiatan tersebut tidak boleh dilanjutkan. Kenalan dengan program ROOTS, ya. Program ROOTS adalah program dari pemerintah yang dikembangkan dalam rangka pencegahan penanganan kekerasan antar teman sebaya yang berfokus menciptakan iklim yang aman dan nyaman di sekolah, sehingga murid-murid atau peserta didik menjadi betah bersekolah di sekolah tersebut. Program ROOT bertujuan menularkan perilaku positif, budaya positif, ataupun kegiatan positif kepada seluruh warga sekolah dan mengkampanyekan pesan anti perundungan. Ya, itulah program ROOT yang digalang-galangkan pemerintah adalah untuk menanggulangi kegiatan atau perundungan. Selanjutnya, cegah perundungan mulai dari kelas.
Ternyata perundungan itu banyak terjadi di kelas, yaitu terutama pada jam istirahat. Karena pada jam istirahat, murid tidak bisa dikontrol oleh wali kelas atau guru, karena gurunya juga sedang melakukan istirahat. Selanjutnya, cegah perundungan mulai dari kelas, yaitu dengan memberikan keyakinan bahwa yang pertama, tunjukkanlah prestasimu. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu dapat, tunjukkan bahwa kamu bisa dan juara. Jalin pertemanan dengan banyak orang. Jadi kamu peserta didik, jangan hanya diam saja, tapi harus bergaul dengan teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan saja teman lainnya dapat membantu apabila kamu dibully oleh seseorang. Lalu tumbuhkan rasa percaya diri. Ya, terhadap anak yang dibully, kita harus tumbuhkan rasa percaya diri mereka bahwa dia adalah anak yang hebat, anak yang kuat, dan pasti mempunyai kelebihan. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Jika terjadi perundungan, maka murid tersebut harus mempunyai keyakinan tidak melawan. Diam saja lebih baik daripada gulat. Ya, sehingga nanti akan ada permusuhan. Yang kelima, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Biarkan ada temanmu yang membuli, kalian menjadi penyemangat bahwa saya pasti lebih pandai dari mereka. Yang keenam, tunjukkan atau jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Kalian harus berani, harus kuat, sehingga orang yang membuli kalian akan bosan dengan sendirinya. Lalu laporkan secepatnya kepada Bapak Ibu Guru jika kegiatan bullying ini sulit sekali untuk dipisahkan. Selanjutnya, kesimpulannya adalah perundungan dapat terjadi di mana saja dan siapa saja korbannya. Tidak anak-anak, orang dewasa pun bisa. Mari kita semua menjadi sebagai aktor maupun sebagai penonton aktif yang dapat mencegah dan melawan perundungan yang kita temui di kelas ataupun di sekolah. Semangat semuanya dalam menghentikan perundungan di sekolah. Terdapat kata-kata mutiara, jika kita bersungguh-sungguh, pastilah kita bisa menanganinya, bisa melaksanakannya. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi video kegiatan aksi nyata yang saya lakukan bersama kepala sekolah dan guru-guru di satuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu Guru wabarakatuh. dan juga Ibu Kepala Sekolah SDN Karya Mulia 2 Kota Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini dalam rangka aksi nyata platform Merdeka Mengajar dengan topik iklim sekolah aman mencegah perundungan, atau bisa juga perundungan ini kita terjemahkan dalam bahasa Inggris adalah bullying. Nah, ini adalah sekolah kita, sekolah SD Karya Mulia 2 yang akan menciptakan sekolah menjadi bebas perundungan. Mudah-mudahan niat baik kita akan menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik dan tidak akan ada perundungan yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, di modul 1 adakah perundungan di sekolahku? Nah, itu ya. Kita belajar modul 1, mungkin Bapak Ibu juga masih ingat. Kenali perundungan di sekolah. Nah, bullying atau perundungan merupakan tindakan yang merugikan. Ya, merugikan bukan hanya sebagai korban dan juga sebagai pelaku. Tak jarang dampaknya itu sangat mengakses, dampaknya itu sangat berimbas kepada murid yang lainnya. Lalu selanjutnya, nah, indikator perundungan adalah tindakan yang disengaja. Awalnya disengaja, bercanda, akhirnya jadilah perundungan atau bullying. Lalu adanya ketidakseimbangan kekuatan antara siswa yang kuat dengan siswa yang lemah, karena terjadi tidak seimbang atau dengan jarak yang terlalu banyak, sehingga terjadilah bullying.
lalu dilakukan secara berulang-ulang. Setiap hari ada terus, maka terjadilah bullying tersebut. Ya. Lalu kesadaran pemain bahwa memarahi siswa di hadapan teman-temannya adalah semakin memunculkan sifat negatif. Ini adalah menurut pakar atau para ahli yang terdapat di dalam film Mandarin Big Brother. Memahami jenis perundungan, ya, memahami jenis perundungan. Ternyata perundungan ini tidak hanya terjadi di dalam kelas, ya, yang terjadi dalam tatap muka, namun juga ada yang terjadi dalam area digital ini, ada yang terjadi di dunia digital, ya, dalam handphone atau dalam media sosial. Itu sangat mungkin terjadi di sekarang atau saat ini. Nah, jenis-jenis perundungan yaitu ada perundungan fisik, yaitu kontak badan dengan badan, apakah itu memukul, apakah itu mencubit, atau itu kan menjewer. Lalu ada perundungan daring yang tadi lewat media sosial, dan juga ada perundungan verbal, yaitu saling mengejek baik secara langsung ataupun lewat media sosial juga. Selanjutnya perundungan ada di mana-mana Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus bisa menyikapinya tidak hanya di kelas, di rumah, dan juga ada di tempat-tempat umum. Perundungan itu akan mungkin terjadi di mana saja. Oke, kenali peranmu di situasi perundungan. Ya, dalam suatu perundungan kita ada peran tertentu, ya. Tidak hanya murid, bisa jadi pelaku perundungan ini tenaga pendidik ataupun warga sekolah. Nah, makanya dari itu kita penting mengenali apakah seluruh pihak senantiasa menjaga sekolah kita agar menjadi sekolah yang aman, menjadi ruang yang nyaman. Indikator perundungan yaitu tindakan yang disengaja, pasti sengaja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi foto-foto dalam kegiatan aksi nyata. Ini adalah foto-foto pada saat kami guru-guru SD Karya Mulia 2 melihat pemaparan saya dalam paparan aksi nyata. Ini masih paparannya, memaparkan tentang perundungan. Ini adalah foto yang terakhir dalam dokumentasi foto kegiatan aksi nyata. Selanjutnya adalah dokumentasi refleksi dan umpan balik dari peserta pada kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Ini adalah refleksi dan umpan balik dari Kepala Sekolah SDN Karya Mulia 2 Kota Cirebon, Ibu Dewi Pujiati SPD. Selanjutnya adalah refleksi dan umpan balik peserta dari Bapak Agus Maksum. Beliau adalah guru PAI dan Budi Pekerti. Selanjutnya adalah dokumentasi, refleksi, dan umpan balik dari Ibu Supriyatin. Beliau mengajar di kelas 1 SDN Karya Mulia 2 Kota Cirebon. Selanjutnya adalah dari Ibu Sri Wahyuni. Beliau menuliskan refleksi dan umpan balik peserta dalam kegiatan aksi nyata ini. Ibu Sri Wahyuni ini mengajar di kelas 2 SDN Karya Mulia 2. Selanjutnya, refleksi dan umpan balik peserta dari Ibu Kurnia Susialawati SPD. Beliau adalah guru mulok, yaitu mengajar bahasa Sunda dan bahasa Cirebon di SDN Karya Mulia 2. Selanjutnya adalah dokumentasi dan refleksi dan umpan balik dari Bapak Mumu Mujamil. Beliau adalah guru kelas 5 SDN Karya Mulia 2. Beliau menuliskan refleksi dan umpan balik seperti yang telah dia pelajari sebelumnya. Selanjutnya
adalah dokumentasi refleksi dan umpan balik dari Bapak Budi. Bapak Budi ini adalah guru GPK di SDN Karya Mulia 2 Kota Cirebon. Beliau menuliskan refleksi dan umpan baliknya apa yang telah dia lihat. Selanjutnya adalah dokumentasi refleksi dan umpan balik dari Ibu Dini. Beliau menuliskan refleksi dan umpan balik yang begitu lengkap dan begitu bagus dalam memajukan sekolah ini, sekolah SDN Karya Mulia 2 ini menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah dokumentasi refleksi dan umpan balik dari Ibu Suci. Ibu Suci ini adalah guru GPK. Beliau menulis refleksinya dan umpan balik setelah melaksanakan kegiatan aksi nyata ini. Itulah demikian runtutan aksi nyata yang telah saya lakukan, yang telah saya diseminasikan dengan teman-teman guru, kepala sekolah, dan juga tenaga pendidikan di SDN Karya Mulia 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat PPT ini untuk kemajuan pendidikan. Terima kasih.